Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Pratama dengan NPM 24592011105. Di sini saya ingin mempresentasikan UAS mata kuliah MKSI Manajemen Keamanan Sistem Informasi yang diampu oleh Pak Hartono. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang judul saya, yaitu karyawan menyalahgunakan akses untuk memata-matai data HR. Di sini ada sudah saya buat untuk presentasinya, board level crisis briefing penyalahgunaan akses aktivitas spionase HR. Nah, di sini untuk eksekutif summary-nya di sini ada 3 hal. Yang pertama, penyimpangan akses. Nah, oknum internal itu kadang menyalahgunakan hak akses administratif atau namanya privilege abuse untuk memata-matai dan menyalin berkas rahasia milik Departemen HR. Kemudian akar masalahnya itu ketiadaan peninjauan hak akses berkala atau privilege creep, pelanggaran kebijakan separation of duties, serta ketiadaan enkripsi data di tingkat berkas. Kemudian mitigasi jangka pendeknya, penangguhan akun pelaku, isolasi sistem terdampak, peninjauan akses berlebih, serta pengetatan autentikasi berbasis PAM atau PAM itu privilege access management. Jadi di executive summary ada beberapa poin ya, ada 3 poin tadi. Kemudian masuk ke latar belakang dan juga tujuan. Di sini ada yang pertama, ancaman insider threat, aktivitas spionase internal terhadap data kompensasi dan evaluasi kinerja HR merupakan pelanggaran integritas serius dan penanganan dianalisis secara sistematis menggunakan kerangka kerja NIST SP800 guna menghentikan kebocorannya lebih lanjut. Kemudian ada tujuan analisisnya, mengamankan aset data HR yang bocor, mengevaluasi kerusakan reputasi internal, merumuskan respon penghentian akun ilegal, dan juga membangun mekanisme atau proteksi data personal berbasis regulasi atau aturan. Nah, kemudian ada kronologi dan deteksi insiden. Yang pertama adalah akses tidak sah terdeteksi, yaitu mungkin oknum internal memanfaatkan kredensial administrasi untuk meretas directory berkas dari HR atau sistem payroll dan evaluasi kinerja direksi di luar jam kerja. Nah, detail identifikasinya itu ada 3. Yang pertama, asetnya terdampak, server bekas share drive HR. Kemudian jenis insidennya, penyalahgunaan wewenang akses atau privilege abuse. Kemudian vektor serangannya, akun IT administrator L2 lokal. Nah, di sini ada types of insider threat. Sini insider threat can be categorized into 4 main types based on intent of the individual involved. Nah, di sini jadi ada 4 kategori. Yang pertama Yang pertama, malicious insider. Itu kayak contractors intentionally harm the organization for personal or financial gain. Kemudian ada decline insider, individuals yang carelessness or lack of awareness. Kemudian ada third party insider, to contractor or vendornya who uses their access to sensitive information, yang bisa akses informasi sensitif. Dan kemudian di sini untuk analisis dampak CIA atau CIA triad. Di sini yang pertama ada confidentiality atau kerahasiaan, itu dampaknya sangat tinggi. Dan di sini data gaji direksi, catatan personal sensitif, serta draft pemutusan hubungan kerja itu diakses dan diekfiltrasi oleh oknum internal. Kemudian ada integritas, dampaknya rendah, tidak ditemukan indikasi manipulasi data atau mengubah nilai nominal dalam basis data payroll maupun catatan kompensasi. Kemudian ada ketersediaan atau availability, itu nggak terdampak karena seluruh server file dan aplikasi HR itu terus beroperasi.
normal tanpa ada gangguan ketersediaan. Kemudian ada severity level assessment, ada high status ancamannya level 3, dan di sini ada justifikasi keparahan spionase HR. Nah, insiden diklasifikasikan sebagai high severity karena pelanggaran kerahasiaan itu atau kerahasiaan data karyawan itu beresiko memicu sengketa hubungan industrial, sabotase kerja internal, serta denda berat akibat ketidakpatuhan terhadap regulasi. Nah, di sini ada kalkulus indeks risiko formal, yaitu skor risiko sama dengan nilai aset dikali dampak kerahasiaan dikali kemudahan akses. Nah, di sini kemudian ada incident response atau NIST cycle. Di sini ada 3 hal. Yang pertama ada preparation dan ID, yaitu deteksi anomali, penelusuran folder berkas HR di malam hari melalui analisis log terpusat di sistem SIM perusahaan. Kemudian ada content dan eradicate, yaitu mungkin isolasi akun administrator pelakunya atau pencabutan paksa seluruh akses aktifnya, serta yaitu ngapus kayak kredensial di file lokal. Kemudian ada recovery dan lessons. Rekonstruksi itu hak akses HR secara eksklusif. Kemudian audit menyeluruh privilege adminnya dan penyerahan barang bukti ke tim hukum untuk mungkin untuk ditindaklanjut. Kemudian ada timeline respon operasional. Di sini ada 5 ya. Di sini jam 00 deteksi. Pertama, alert CM mendeteksi pembacaan massal berkas penggajian di server HR. Kemudian yang kedua itu isolasi jam 02. Tim IT itu nonaktifin akun direktori pelaku dan memblokir IP lokal komputer. Kemudian di forensik jam 8, penyitaan laptop kerja pelaku mungkin untuk analisis riwayatnya. Kemudian jam 24 atau 1 hari pertama itu remediasi atau reset kredensial global serta pencabutan akses administrator berlebih. Kemudian di hari kedua itu penutup, itu penyerahan rekomendasi, mungkin penegakan sanksinya ke jajaran HR. Kemudian ada RCA, di sini root cause analysis. Di sini ada 2. Yang pertama, akumulasi hak akses atau privilege creep. Nah, pelakunya itu pernah ditugasin mungkin ya membantu proyek migrasi data HR di masa lalu. Jadinya akses administratif tersebut itu nggak pernah dicabut setelah penugasan selesai, atau ketiadaan proses peninjauan aksesnya, akses recertification yang terjadwal secara periodik. Kemudian yang kedua ada ketiadaan kontrol deteksi. Nah, server itu nggak dilindungi dengan enkripsi berbasis kunci ya. Kemudian sehingga siapa saja itu punya hak admin infrastruktur dapat membaca isi berkasnya, dan lemahnya pemisahan tugas separation of duties antara pengelola infrastruktur IT-nya dan yang punya atau owner yang punya data bisnisnya. Kemudian di sini mungkin ada rencana komunikasi krisis, ada 3. Yang pertama, pemberitahuan kepada dewan direksi dan legal, yaitu pelaporan komprehensifnya mengenai kompromi kerahasiaan gaji direksi untuk memitigasi dampak konflik internal. Kemudian ada prosedur hubungan industrial, itu nyusun dokumen pembuktian forensik digitalnya. Kemudian ada pelaporan regulator keamanan informasi, itu untuk melakukan penilaian mandiri atau privacy impact assessment. Dan mungkin untuk kesimpulannya, karakteristik dari status insiden ini mencapai tingkat keparahan kritis ya. Seorang oknum karyawan menyalahgunakan hak akses istimewanya, privilege access abuse tadi, untuk memata-matai data sensitif, dan dampak utamanya udah pasti tadi, confidentiality, kerahasiaannya terbongkar, atau kemudian dia juga menyalahgunakan atau melanggar ya UU PDP, perlindungan data pribadi, dan efektivitas respon taktisnya atau tim insiden responnya bersama forensik digital itu perlu dilakukan untuk isolasi akun. Nah, kemudian akar masalahnya juga tadi kelemahan ya pada kontrol internalnya yang terjadi pada data HR. Kemudian lemahnya pemantauan aktif. Nah, kemudian mungkin aktivitas akun-akun itu harus dijelajahi yang tidak diketahui oleh HR. Dan mungkin begitu saja penjelasan presentasi dari saya. Jika ada kesalahan saya mohon maaf.
Pada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.